memberdayakan. Untuk anak-anak difabel juga dihantar sampai mandiri. Yang bisa itu dibekali kambing atau babi seperti itu. Beternak untuk hidup mereka. Jadi pemberdayaan ini dari anak dan orang tua ya. Pokoknya mereka bisa berkembang, memang ya kembangkanlah. Selamat siang, Suster. Selamat siang. Kami dari KMOV pengen mendapatkan cerita yang pasti yang menarik yang ingin kami peroleh sebagai literasi kehidupan kami, juga literasi bagi banyak orang yang akan menonton UKMOV, karena karya-karya kasih yang dari kesusteran ini, dari lembaga ini pasti mempunyai karya kasih yang luar biasa. Tapi kami juga ingin mendapatkan bagaimana cerita awal dari keberadaan lembaga ini. Itu saja yang terpenting, karena nanti kita mungkin menjadi berdiskusi, saling kami yang akan bertanya gitu kan. Kalau pembukaannya kami memang tidak terbiasa membawa catatan. Jadi yang terpenting adalah diceritakan oleh sendiri-sendiri, Suster memperkenalkan diri sendiri, Mas memperkenalkan diri sendiri supaya mengenali dirinya sendiri. Itu yang terpenting. Karena kata Yesus harus mengenali dirinya sendiri ya, tidak mengenali diri orang lain dulu ya, untuk berbuat baik ya. Silakan Suster. Saya ini sebagai pimpinan. Jadi sekali lagi kami ini nama kami ya. Nama kami itu Asosiasi Lembaga Misionaris Awam. Jadi seorang misionaris awam. Tapi kehidupan kami ini, golongan kami ini masuk tarikat hidup bakti. Sehingga kami juga mengucapkan kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Saya saat ini dipercaya menjadi pimpinan umum. Pimpinan umum? Alma. Pimpinan umum Alma. Namanya Cecilia Suratni. Suster Cecilia Suratni. Pimpinan. Sebutan kami asli yang memang sesuai dengan statuta kami sebetulnya bukan suster, ibu. Oh, ibu. Ya, ibu. Karena memang dalam perjalanan selanjutnya kami ini harus menjadi seorang ibu pelayan kasih. Kalau begitu lebih menonjolkan pada keibuannya sebagai ibu yang sejati, begitu ya? Ya. Silakan Suster juga memperkenalkan diri. Kami ini termasuk institut sekular. Kalau yang pakai kerudung-kerudung umum itu adalah biarawati. Oh iya. Biara ya. Kemudian memang kami memakai kerudung. Romo Pendiri mengatakan kerudung ini adalah bukan identitas, tapi kerudung ini adalah tanda pelayanan, seorang pelayan. Oh, tanda seorang pelayan, bukan identitas keagamaan. Bukan ya? Bukan identitas biarawan. Oh, bukan. Tapi tetap saja itu identitas keagamaan kalau orang di luar non-Kristen tahunya kan itu suster kan? Iya, tidak masalah. Silakan Suster.
atau Mas duluan silakan. Perkenalkan diri ya. Oh, boleh iya memperkenalkan diri kalau punya nama. Caranya. Ayo silakan. Ya, perkenalkan nama saya Rafael Rapeorang, biasa dipanggil Lexi. Ya. Nama palsu berarti tadi ya. Silakan. Ya. Nah, saya asal dari Flores. Sekolahnya di Malang sini, Jatim. Ya. Itu saja. Oh, itu saja. Ya. Padahal kalau makan nambah kayaknya kan bingung sekali kan kalau makan nambah, kalau disuruh ngomong cuma sekian saja. Tapi kalau belajar tidak sekian saja kan? Kalau belajar pasti Pak. Oh pasti. Silakan suster, ayo suster. Saya memperkenalkan diri, nama saya Maria Magdalena Dengni. Saya berasal dari Flores. Kebetulan saya ditugaskan atau diutus, saya bekerja di SLB, Sekolah Luar Biasa, yang menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan selain itu, kurang lebih setahun ini saya diberi kepercayaan untuk menangani toko Ignatia sekarang ini. Oh, toko koperasi ini? Iya, toko ini awalnya seperti tadi pimpinan saya sudah mengatakan bahwa yang awal mulanya itu Suster Geno yang telah berpulang, dan ketika beliau meninggal kita dipercayakan untuk menangani toko ini yang awalnya hanya di Wisma yang kita nebeng begitu Pak. Iya. Kita nebeng. Sekarang punya gedung sendiri. Dengan dalam perjalanan waktu kita konsultasi dengan pimpinan dan dewannya sehingga sekarang kita bisa punya toko Ignatia itu, dan sekarang telah berdiri itu 2 lantai. Oh, 2 lantai? Iya. Itu sudah miliknya toko? Miliknya Alma Putri Pak. Oh, punya Alma Putri. Mungkin itu dulu Pak. Itu dulu. Ayo suster. Nama saya Suster Tiwi. Nama lengkap saya Yasinta Tiwirnoasih. Saya dari Semarang. Dari Semarang? Asli dari Semarang. Saya di sini tugas saya menjahit seragam alma. Menjahit seragam alma. Berapa ribu per tahun yang harus dijahit? Kami nggak hitung, pokoknya. Nggak hitung ya? Karena kami kan tidak seperti itu ya, yang di luar itu lembur sampai ada, tapi kami kan dibagi ya untuk kerja, untuk doa. Jadi kami kan bangun tidur saja persiapkan diri untuk ke kafe, doa. Sore pun juga begitu. Jadi pendapatan hasil kerja juga nggak seimbang kalau dibandingkan dengan yang di luar. Di luar kan malam pun dengan lembur bisa, pagi bangun tidur lembur bisa. Kalau kami kan ada jadwalnya untuk makan bersama, ya kan, doa bersama. Kebetulan kan sebetulnya saya juga sudah punya usaha di rumah. Di rumah yang di mana? Yang di Semarang? Sebelum masuk Alma itu ceritanya. Oke. Saya sudah punya modiste, punya 2 tenaga, yang satu sew, yang satu bordir, sama pasang manik-manik untuk gaun pengantin. Pelayanan kami adalah memberdayakan, jadi membawa mereka, menghantar mereka. Kalau itu umat yang beriman adalah menghantar mereka juga kepada kemandirian. Untuk anak-anak difabel juga dihantar sampai mandiri. Ya memang di sini macam-macam ya. Kalau ada yang mampu rawat ya kita rawat saja. Dia menghantar sampai dipanggil Tuhan. Tapi kalau memang dia bisa sampai jenjang yang terakhir, ya kita hantar sampai mandiri lah, bisa hidup
dengan kekuatannya sendiri. Jadi ada mampu rawat, yang mampu didik. Ya, kalau yang mampu didik ya kita hantar sampai yang maksimal lah pendidikan kita. Itu arah dari karya kami. Karya ini memang bertolak dari pengalaman Romo sendiri melayani umat yang ya katakanlah setahun sekali baru ketemu Romonya. Sehingga beliau mengatakan bahwa ini harus ada kelompok ya yang bisa melayani umat, sehingga beliau mendirikan Alma itu. Kemudian untuk misi kasih juga beliau temukan mereka yang sakit, mereka yang waktu itu di Selaung itu ada kelaparan, sehingga wah ini juga harus ada orang-orang yang menangani melanjutkan, yang bertanggung jawab pada mereka, sehingga muncul Yayasan Bakti. Jadi arahnya hanya kita melayani mereka, menghantar mereka sampai kepada kemandirian sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi seperti Leksi ini SMK ya. SMK. Tapi yang tidak bisa di SMK ya di sini ada SIP. Tapi yang juga sampai ada yang mau ke perguruan tinggi juga di sini memang ada perguruan tinggi yang ya di bidang pastoral sosial seperti itu. Suster, jadi karya kasihnya melayani itu ada yang miskin secara iman, ya. Ada yang miskin secara materi, ya. Lalu ada secara miskin secara jasmani. Ya. Itu pasti ada kiat-kiat tersendiri. Bagaimana konsep melayani yang miskin secara iman? Itu kan juga membutuhkan kalau dibilang inovasi, kreativitas kan pasti harus ada. Karena iman mungkin iman itu kan kaitannya dengan psikologi, kaitannya dengan keadaan hidup yang dia alami, kan seperti itu, Suster. Bagaimana membimbing teman-teman kita yang miskin secara rohani, secara iman tadi, Suster? Tentu ada kiat tersendiri kan? Jadi untuk mempersiapkan tenaganya ya, ia dididik di Institut Pastoral Indonesia. Jadi ada IPI, kita punya IPI, Institut Pastoral Indonesia. Itu ada jurusan yang agama dan ada jurusan pelayanan sosial. Untuk pendidikan selanjutnya untuk mereka prakteknya itu ya di wisma-wisma di mana kita ada. Jadi untuk praktek, jadi untuk lalu dalam selanjutnya setelah lulus itu memang ada yang ikatan dinas, sehingga dia untuk mengembalikan ikatan dinas juga bekerja di yayasan di sini. Jadi ditugaskan selama 3 tahun untuk pengembalian ikatan dinas. Oh, jadi itu akan selalu berputar di dalam lingkup kelembagaan ya? Ya. Oh, seperti itu konsep utama. Ya. Konsep utama. Pernah nggak, Suster, mengalami kesulitan membangun, memberdayakan umat yang miskin iman tadi? Kesulitannya seperti apa, Suster? Selama ini kok ya tidak ada ya, karena sebelum kita berangkat ke sana kita sudah komunikasi sama pastor, kerjasama dengan pastor. Dan di mana kita berada itu juga serestu ya, seizin dari pastor paroki termasuk Bapak Uskup. Oh, seperti itu. Ya. Kalau tidak ada kesulitan,
Mungkin kalau jumlah berapa yang terselesaikan dari program ini mungkin sudah ribuan atau puluhan ribu barangkali ya. Menjadi kebanggaan apa sebagai suster pembina iman umat yang terkait dengan kemiskinan iman tadi, suster? Ya, sebetulnya kebanggaan itu muncul dari memang visi dari kami itu mewujudkan Injil. Jadi tidak hanya mewartakan, tapi mewujudkan Injil. Jadi kebersamaan dengan mereka, lalu mereka menjadi senang, menjadi maju, berkreatif, kemudian juga tidak bertentangan dengan arus gereja atau program gereja, program keuskupan. Ya di situ. Kalau yang awal-awal lulusan dari IB itu menjadi orang-orang terkemuka di daerah, berkaya oleh para pastor, para uskup untuk memajukan gereja. Kalau seperti itu, pembangunan kemiskinan iman itu apakah dimulai dari teman-teman yang masih remaja, ataukah ada pilihan-pilihan mungkin yang sudah berkeluarga, atau seperti apa, suster? Kalau gerakan kami melingkupi semuanya. Oh, semuanya. Jadi kami datang yang mengadakan inventarisasi kebutuhan apa yang ada, ya pasti pakai prioritas. Ya prioritas, tapi iman itu iman anak, iman remaja, iman OMK dan keluarga. Oh iya. Kalau di sana ada sekolah-sekolah juga iman kepada anak-anak yang di sekolah negeri yang tidak ada pelajaran agama, tapi kami masuk untuk mengajar agama di sana. Dan landasan utamanya, suster, ketika kok bisa sampai tidak mengalami kesulitan, tentu ada kiat tersendiri. Satu orang dengan orang lain, satu suster dengan suster lain, satu pastor dengan pastor lain pasti punya kreativitas tersendiri. Bagaimana menurut suster? Iya, tetapi kita masuk di suatu paroki misalnya, kita tidak bisa masuk dan dia tidak mau masuk kalau tidak berkenan oleh pastor. Tidak berkenan, ya sudah, kita tidak. Kemudian apa yang dikehendaki oleh pastor paroki dan apa yang menjadi milik kami itu bisa dikombinasikan, disinergikan. Ya, sinergikan untuk penanganan baik anak-anak biak ya istilahnya, kemudian remaja, MK dan keluarga sebagai umat di paroki atau di stasi, lingkungan yang paling kecil. Itu penanganan soal kemiskinan iman. Nah, sekarang bagaimana penanganan soal kemiskinan materi? Kan itu tadi kan ada kaitan-kaitannya. Tentu ada konsep-konsep tersendiri bagaimana umat bisa menjadi mandiri. Nah, seperti apa, suster? Ini yang dilakukan oleh pendiri itu dulu dengan seperti yang pertama beliau ada di Kediri, itu dengan penanaman mangga. Jadi semua menanam mangga. Oke. Jadi sesuai dengan situasi yang ada. Oh iya, sesuai dengan daerahnya juga? Iya, daerahnya. Kemudian juga ada proyek dia dibekali kambing, lalu ya biarlah anak yang difabel yang bisa itu dibekali kambing atau babi seperti itu. Beternak untuk hidup mereka. Kalau bisa dievaluasi, suster, ini seberapa besar perkembangan dari miskin materi lalu mendapatkan istilahnya ya ilmu, ya modal,
Nah, lalu bagaimana pengembalian tadi yang ditanamkan, misalnya dikasih kambing, dikasih apa, yang terkait dengan pengembangan pemberdayaan tadi, evaluasi keberhasilan seperti apa sebetulnya? Jadi pemberdayaan ini dari anak dan orang tua ya. Iya, iya. Pokoknya mereka bisa berkembang memang ya kembangkanlah, ya hanya itu saja. Terus dalam perkembangan selanjutnya memang kita berfokus kepada wisma di mana jadi anak-anak yang tidak punya orang tua, anak-anak yang miskin itu bisa masuk ke wisma kita, kemudian kita didik, ya dihantar sampai semampu dia. Kalau dia hanya mampu rawat, dia dirawat. Kalau dia mampu bisa di SLB juga di SLB. Kalau dia masih mampu untuk di perguruan tinggi ya perguruan tinggi. Dan kebetulan anak ini sekarang sudah SMA di Frateran. Ya. Itu yang saya tangani, dan juga di sekolah kita tidak hanya menangani mereka tentang ilmu, tetapi tentang kemandirian juga. Berkarya. Bukan untuk bantu diri mereka ya. Untuk dirinya sendiri ya. Karena autis tadi ya. Ada autis, ada anak tunagrahita, jadi macam-macam Pak. Oke. Ya. Di situ kita membantu mereka untuk supaya mereka bisa sedikit tidaknya mereka bisa mandiri. Begitu, baik dalam hal ilmu pengetahuan juga dalam bidang kemandirian untuk dalam keseharian mereka. Suster, dikaitkan dengan kekurangan yang ada di dalam diri teman-teman, lalu dikaitkan dengan akademi tadi. Akademi itu kan bukan persoalan keilmuannya, tetapi mungkin persoalan pola pikir. Benar gak sih? Nah, kalau seperti itu, bagaimana kiat lain untuk mengajak teman-teman yang memerlukan kebutuhan khusus tadi supaya secara akademik pola pikirnya lebih tinggi, Suster? Itu yang pertama, kita mengadakan asesmen dulu awal. Oke. Ya, di situ kita bisa melihat kemampuan dan ketidakmampuan anak. Jadi memang harus mendalami benar ya. Adik, kan sudah berapa tahun ini di sini? 8 tahun. 8 tahun. Adik punya waktu yang sudah 8 tahun, lalu mengenal banyak teman-teman yang mungkin nggak semuanya pasti, banyak yang memerlukan kebutuhan khusus. Juga mengenal para suster yang ada di sini. Ada kesan tersendiri apa? Kesan apa ya, mau saya tanya? Senang atau apa, atau seperti apa, coba? Ya senang. Sedih. Sedihnya kenapa? Jauh dari orang tua? Ya? Sedih karena jauh dengan orang tua? Tidak. Sedihnya kalau dengan teman yang yang membutuhkan pertolongan kita tuh. Oh. Iya. Walaupun masih memerlukan kebutuhan khusus, ternyata pengen menolong juga ya? Iya. Luar biasa malahan. Terus bagaimana dong supaya bisa membantu teman-teman yang membutuhkan pertolongan? Ya kita bantu aja. Ya. Sebenarnya cita-citanya mau sejauh mana? Kalau mau berkarya seperti apa? Saya ini mau jadi Bekerja? Jadi pastor. Jadi pastor, jadi imam. Jadi imam, luar biasa jadi imam. Kalau begitu
melanjutkan kuliahnya di mana? Suster, kalau ini kan SMK kan? Iya. Iya. Seminari. Oh, seminari. Oh, seminari. Tapi nanti Pak, setelah saya lulus. Oh, setelah lulus. Iya. Oh, iya. Jadi imam. Suster, mohon memberikan kesan apa terhadap warga masyarakat pada umumnya melalui UKM Aufi ini, supaya nanti kami juga bisa menyebarluaskan dengan kapasitas kami yang tidak seberapa ini. Silakan Suster. Kalau dari saya secara pribadi mungkin dengan UKM Aufi ini mungkin untuk kedepannya, bukan sekarang tapi kedepannya bisa membantu atau ya membantu anak-anak kami yang berkekurangan baik dalam hal materi dan iman dan berkebutuhan khusus. Oke, Ya. semoga ada yang segera bekerja untuk karya kasih suster ya. Saya Pak. Ya, saya hanya mau mengatakan sesuai dengan amanat Injil ya. Iya. Amanat Injil yang apa saja yang kau buat kepada saudaraku, ku perbuat kepadaku. Di sini kan Tuhan. Iya. Lalu juga mengalir dari apa yang dikatakan Bapak Pendiri, mereka anak-anak yang dipercayakan kepada kita ini adalah sebagai tuan dan majikan. Jadi harapannya siapapun yang berhadapan dengan kita, yang dalam keadaan apapun, kita bisa membagi, meneteskan kasih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Hanya itu. Kalau dari saya itu sangat membantu, karena kalau kami harus simpan uang di bank itu kan susah ya, maksudnya saya ya. Tapi ini kan bisa mendapatkan pelayanan dengan datang sini, kami-nya sediakan itu. Jadi uang kami kan bisa tersimpan dengan rapi. Karena kalau harus ke bank apa itu kan lebih ribet ya. Iya. Sahabat terkasih, itulah perbincangan yang terkait dengan bekal iman kami. Semoga pembekalan keimanan dari perbincangan hari ini sangat bermanfaat buat kami, Suster. Juga semoga bermanfaat bagi penonton UKM Aufi, yang kami harapkan nanti bisa menjadi meneladani apa yang telah disampaikan oleh Suster pimpinan, Suster Maria, Adik Lexi, Suster Tiwi. Semoga kita semua nanti selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Suster. Terima kasih Suster. Terima kasih Adik. Terima kasih Suster.